Selanjutnya, dengan mengetahui koefisien absorpsi, intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu, kita bisa mengoptimalkan ketebalan dari sebuah solar cell dengan memakai rumus yang sebelumnya kita bahas. Intensitas matahari atau I0 ya, ini bisa kita dapatkan dengan melihat spektra ini ya. Ya, ini intensitas pada sumbu Y dan panjang gelombang pada sumbu X. Ini diukur dalam 3 standar, AM1.5 global, AM1.5 direct, dan AM0. Jadi AM ini adalah singkatan dari Hermes ya. AM0 ini diukur di luar atmosfer, jadi jarang dipakai. Yang sering dipakai pada standar pengukuran solar cell komersial adalah AM1.5 global, ya, yang global yang sering dipakai, yang warna merah. Koefisien absorpsi bisa didapatkan dari diagram yang ini ya. Jadi kita lihat panjang gelombangnya berapa, dari panjang gelombang berapa kita temukan I0-nya ya. Terus kita pakai absorpsinya di sini, kita lihat lagi panjang gelombangnya, terus lihat koefisien absorpsinya. Terus kalau kita perhatikan gallium arsenide dan indium phosphate ini memiliki kurva serapan yang mirip-mirip, karena sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa band gapnya juga mirip-mirip. Lalu lantas kenapa kristalin dan amorphous silikon bisa memiliki kurva serapan yang berbeda? Ini karena struktur kristal yang mempengaruhi kurva serapan. Yang satu susunan atomnya sangat beraturan atau kristalin, yang satu lagi tidak. Sedangkan elektron yang akan pindah itu tuh biasanya tuh mengorbit ya di atomnya. Sedangkan di sini gallium arsenide, indium phosphate, dan germanium ini memiliki struktur kristalin saja. Yang amorphous tidak diberikan datanya. Jadi demikian diskusi kita mengenai charge excitation. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu charge drift dan diffusion. Ya. Sebelum kita lanjutkan, apa yang terjadi setelah elektron? Sebelum kita melanjutkan cerita kita, apa yang terjadi setelah elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi? Ya, sebelum kita lanjut dari sana, kita stop dulu. Sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi jika semikonduktor, misalnya silikon ya. Ini silikon di sini diberi dopan. Ya, dopan adalah impurity atau pengotor yang diberikan pada sebuah material untuk merubah propertinya. Ketika melakukan doping ya, atau dopan, kita memberi dopan pada kristalin material, yang artinya ya, jadi di sini kita ada beberapa istilah nih, mungkin yang dari mesin ya. Jadi ada istilah dopan. Dopan ini sama dengan impurity ya. Terus ada yang namanya kristalin, ada satu lagi yang namanya amorphous ya. Jadi kalau kristalin ini artinya atom-atomnya tuh tersusun secara beraturan, sedangkan amorphous ini acak ya. Jadi ketika kita melakukan memberi dopan pada kristalin material, atom dari dopan tersebut akan menendang atom yang sebelumnya menempati posisinya. Jadi dia akan salah satu caranya adalah dengan menendang atom yang sebelumnya berada di posisi tersebut. Misalnya pada silikon golongan 4, lalu kemudian diberi dopan dari golongan 5 seperti fosfor atau arsenide misalnya. Golongan 5 ini ya, jadi kalau Anda masih ingat periodic table, jadi ini ada golongan 4, golongan 5 itu menandakan banyaknya jumlah elektron terluar.
Jadi golongan 5 itu memiliki 5 elektron terluar, golongan 4 itu memiliki 4 elektron terluar, begitu juga dengan golongan 3. Ya. Golongan 5 memiliki 5 elektron terluar, sedangkan silikon hanya memiliki 4 elektron terluar. Jadi ketika kita menambahkan, ketika golongan 5 ini menempati posisinya silikon, yang terjadi adalah golongan 5 ini akan kelebihan 1 elektron yang tidak berikatan dengan silikon-silikon di sekitarnya. Jadi ini kalau Anda masih ingat, ini ikatan apa ini yang berdekat, yang sharing elektron ini adalah ikatan kovalen di mana elektron-elektronnya saling sharing. Jadi sekarang kita punya 1 elektron bebas. Jadi inilah yang disebut dengan ketika silikon tersebut kelebihan elektron gara-gara didop dengan golongan 5, maka kita sekarang akan punya yang namanya n-dop silikon, ya. Nah, apa yang terjadi jika kita beri dopan dari golongan 3? Jadi golongan 3 hanya punya 3 elektron terluar. Yang terjadi, material tersebut akan membentuk hole atau kekurangan elektron. Ya, di sini dia akan membentuk hole atau kekurangan elektron. Ini disebut dengan p-type semikonduktor. Ya. Selanjutnya bagaimana pita energi dari silikon setelah didoping? Ya, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada pita energi ketika setelah didoping. Jadi ketika diberi doping, ketika diberi dopan, Fermi level bisa berubah. Pada tipe P dia akan turun ke bawah, sedangkan pada tipe N dia naik ke atas. Jadi ini yang namanya Fermi level, ya. Fermi levelnya tipe P itu akan turun ke bawah, sedangkan Fermi level pada tipe N itu naik ke atas. Jadi kenapa dia bisa naik bisa turun, ya jika tertarik silahkan ikut kelas material elektroniknya S1 untuk tahu lebih banyak, tapi untuk kelas ini saya rasa kita cukup sampai di sini, ya. Nah, dan apa yang terjadi kemudian apa yang terjadi ketika tipe P dan tipe N ini didekatkan, ya. Ketika tipe P dan tipe N ini didekatkan, Fermi level antara tipe N dan tipe P ini harus sejajar. Jadi Anda lihat di sini, ini yang tadinya ada perbedaan segini, sekarang harus menjadi sejajar. Jadi sehingga pita energi pada pertemuan tipe P dan tipe N ini akan membengkok seperti yang Anda lihat di daerah ini. Karena Fermi levelnya harus sejajar, sehingga yang lainnya harus ngikutin, sehingga bengkok. Nah, dan akan terdapat beda potensial di sini. Nanti dari mana datangnya beda potensial ini nanti akan kita bahas, ya. Dan inilah yang dinamakan dengan p-n junctions, ya. Jadi ini yang dinamakan p-n junction, yang merupakan prinsip dari banyak alat elektronik, terutama yang alat elektronik yang memakai dioda atau transistor pasti selalu punya yang namanya p-n junctions, ya. Daerah terjadinya pembengkokan pita energi ini disebut dengan metallurgical junctions, ya, atau M ini, ya, yang mengandung yang sering disebut juga dengan space charge layer atau SCL ini.